Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan peringatan Santo Cornelius dan Cyprianus. Kedua orang kudus yang kita rayakan hari ini adalah pewarta kebangkitan Kristus di dalam gereja hingga tuntas, hingga akhir hidup mereka. Mereka mewartakan kebangkitan Kristus dengan hidupnya yang nyata, yakni sebagai gembala di dalam gereja Katolik. Cornelius menunjukkan ketekunan sebagai gembala yang saleh dan bijaksana. Cyprianus mempersembahkan dirinya sampai tuntas sebagai tanda kasihnya kepada Kristus. Santo Cyprianus dengan yakin mengatakan, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu adalah tanda cinta, kasih, dan kesetiaannya kepada Kristus. Sebuah semboyan yang menunjukkan kesetiaan Cyprianus kepada Yesus yang satu-satunya sang sumber keselamatan kita. Pada hari ini kita mendengarkan pengajaran lanjutan dari Santo Paulus. Sebelumnya ia menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang karunia-karunia, karisma-karisma rohani dan kerukunan jemaat. Baginya Tuhan begitu baik sehingga menganugerahkan Roh Kudus kepada masing-masing umat beriman dengan karisma yang berbeda-beda. Memang semua orang berbeda dan memiliki karisma yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sama. Setiap pribadi unik masing-masing. Paulus juga mengatakan bahwa setiap umat memang berbeda-beda, tetapi membentuk satu tubuh mistik Kristus. Perbedaan bukanlah penghalang untuk membentuk satu tubuh mistik Kristus. Paulus mengakhiri pengajarannya tentang karisma-karisma dengan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu satu jalan yang lebih baik lagi. Jalan yang lebih baik adalah kasih. Mengapa Paulus mengatakan jalan yang lebih baik lagi? Karena umat di Korintus terpukau dengan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Paulus mengindikasikan satu hal yang penting, yakni kemampuan untuk saling mengasihi. Pada awal bab ke-13 atau di awal bacaan pertama tadi, Paulus menulis himne tentang kasih. Intinya adalah bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Ia menuliskan, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak memiliki kasih, maka akan samalah aku dengan gong yang bergaung dan canang yang gemerincing. Mengasihi itu jauh melebihi aneka mukjizat. Lebih penting daripada hal-hal besar yang dilakukan bagi sesama atau menyerahkan nyawa untuk sebuah perjuangan karena bisa dilakukan tanpa pengorbanan cinta. Cinta kasih itu justru tidak berkesudahan. Sifatnya kekal karena pada saatnya nanti kita juga akan diadili berdasarkan perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan bagi saudara-saudari kita yang paling hina. Selanjutnya, Paulus menekankan kekasan dari kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia
tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Hal-hal yang disebutkan ini kelihatannya sederhana, tetapi percayalah itu semua berat untuk dilakukan, untuk dihidupi. Kita harus berusaha, berjuang di dalam kehidupan kita, mewujudkan kasih yang murni itu. Kasih yang seperti diungkapkan oleh Paulus dalam suratnya ini. Paulus mengatakan bahwa kasih itu sabar. Maka kita harus bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita, saya, Anda semuanya adalah orang-orang yang sabar? Kasih itu murah hati. Apakah saya, Anda, kita semua orang-orang yang murah hati? Kalau kita mengevaluasi diri dengan berpatokan pada kata-kata Santo Paulus ini, maka kita pun akan mengatakan dengan jujur kepada Tuhan bahwa kita, Anda, saya, kita semua ternyata belum mampu mewujudkan kasih yang sebenarnya, yakni kasih Tuhan sendiri. Pada akhirnya Santo Paulus mengatakan bahwa sekarang tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiga hal ini adalah kasih. Tidak ada cinta kasih yang benar dalam diri manusia tanpa iman dan harapan. Banyak orang berpikir bahwa ini juga menjadi dasar kokoh hidup orang Kristiani. Kasih akan menjadi sempurna ketika kita melihat Tuhan yang adalah kasih dengan mata kita sendiri. Selama kita belum melihat Tuhan, kasih kita belum matang, belum sempurna. Kita menumbuhkan kasih melalui iman dan pengetahuan tentang sabdanya. Kasih juga akan menjadi sempurna kalau kita memiliki harapan dan kesetiaan. Mari kita mengolah hidup kasih kita dalam iman dan harapan itu. Kita senantiasa memperbaharui diri, belajar, dan terus belajar sepanjang kita masih bernafas. Percayalah, kita berkat pertolongan Roh Kudus, berkat iman kita, berkat sabdanya, kasih itu akan terus nyata, akan terus kita hidupi dalam perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.